Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi mengenai hikmah dari zakat, infak, dan juga sedekah. Pembelajaran hari ini kita lakukan melalui Zoom karena kita sedang menghadapi situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harap semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan memulai untuk membacakan daftar hadirnya. Siapa di antara kalian yang tidak bisa mengikuti pelajaran kali ini? Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir dalam Zoom ini. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya dan juga buku pelajarannya. Nah, melalui pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu untuk menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari rukun Islam dan juga memahami hikmah zakat, infak, dan juga sedekah. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang ketika memiliki uang lebih suka memberikan kepada fakir miskin atau pengemis yang ada di jalan? Atau siapa yang ketika memiliki uang lebih tidak ingin memberikan uangnya karena takut uangnya akan habis? Bagi orang yang suka memberi sudah bagus, karena berinfak dan juga bersedekah merupakan wujud dari rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, berinfak dan bersedekah merupakan perbuatan yang sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilakukan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang diberi bantuan tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Tidak boleh digunakan untuk maksiatan dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti. Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video, silahkan diperhatikan dan disimak dengan baik. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kenapa lesu ini? Kenapa lesu? Kan sudah sukses, jaya, banyak uang, banyak perusahaan, mobil banyak. Iya sih Ustaz, kelihatannya sih gitu. Oh, turun dulu. Gimana nih? Nah, kita ke tunggu nih. Jadi gimana? Katanya sudah sukses, sudah banyak uang, banyak mobil. Saya dengar Pak Rizky ini orang sukses loh. Iya sih Ustaz, Alhamdulillah. Tapi orang sih lihatnya sukses. Jujur sih, kami ini banyak utang satu perusahaan. Banyak utang perusahaan. Jadi kelihatannya aja nih kaya. Iya sih Ustaz, kami tuh pontang-panting bayar utang Ustaz. Kenapa ya Ustaz? Gini, udah bayar zakat belum? Ini Ramadan nih, udah bayar zakat belum? Kalau saya sih, kalau orang datang minta berinfak, sedekah sih pasti Ustaz. Bukan, saya tanya sudah bayar zakat belum? Tahu zakat tuh? Zakat sih belum sih Ustaz. Emang apa hubungannya zakat dengan utang Ustaz? Wah, hubungan harta, utang dengan zakat itu besar. Jadi zakat adalah harta yang dikeluarkan ketika dia sudah sampai pada masanya, sudah sampai pada nisabnya,
dan dia dikeluarkan kepada orang-orang yang tertentu juga. Yang kedua, zakat itu salah satu di antara maknanya ya dia mensucikan harta, membersihkan harta dari kotoran-kotoran. Yang ketiga, di antara makna zakat juga adalah al-barakah. Jadi ketika kita mengeluarkan harta dari zakat dari harta tersebut, maka akan ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, berkah itu adalah mendapatkan al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Contoh, misalnya Bang Rizky nggak lagi lesu, nggak lagi, insya Allah akan dapat ketenangan di rumah, ketenangan di kantor dan lain sebagainya. Itu makna daripada zakat. Jadi ya nggak heran kalau selama ini nggak bayar zakat terus merasakan pusing, galau, kemudian harta yang diputar itu pun tidak jelas. Mengapa? Karena harta tersebut belum disucikan, belum dibersihkan. Paham. Berarti selama ini kekayaan saya ini tidak berkah karena belum zakat. Iya, bisa jadi. Terus Dari tayangan video barusan, siapa yang ingin menjawab? Coba, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Silahkan yang ingin menjawab, tunjuk tangannya. Oke, baik, benar sekali. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang zakat terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang materi infak dan juga sedekah. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan juga hikmah dari zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat artinya membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah mencapai batas nisab. Jadi, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim ketika telah mencapai batas nisab. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter tiap orang. Nah, beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, waktu untuk membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Biasanya amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri, agar orang-orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati Hari Raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun mereka yang tidak meminta. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah diantaranya yang pertama yaitu beragama Islam. Laki-laki dan perempuan dari usia bayi, anak-anak hingga dewasa wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua yaitu memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan bagi orang tua mereka. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai batas nisab. Nah, pengertian nisab itu sendiri adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang memiliki emas sebesar 85 gram dalam 1 tahun, maka zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 2,5%. Zakat mal itu dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena dalam harta tersebut ada hak fakir miskin. Jenis harta yang wajib dizakati diantaranya yaitu yang pertama perhiasan emas dan perak yang disimpan, yang kedua uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun,
Yang ketiga adalah harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian seperti padi dan jagung dan sebagainya. Yang kelima yaitu binatang ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam adalah barang temuan, misalnya seperti perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang nilainya tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Allah telah menggolongkan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat tersebut, 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau orang non-Islam yang berkeinginan untuk masuk Islam. Nah, yang kelima adalah orang berhutang. Orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Yang keenam adalah orang yang berada atau berjuang di jalan Allah. Nah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad seperti ketika berperang. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, kemudian musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan juga sebagainya. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang terakhir yaitu ibn sabil, yaitu orang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Pembahasan yang terakhir mengenai hikmah zakat. Hikmah dari zakat diantaranya yaitu yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua adalah membantu orang-orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial atau peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, coba siapa yang bisa menjelaskan kembali pengertian dari zakat? Ya, benar sekali. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan ada berapa macam zakat? Ya, benar, zakat terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, pertemuan selanjutnya kalian ada tugas menghafal dalil dari zakat ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai infak dan bersedekah. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat untuk terus belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.